bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makanan, atau haus kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Maka raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyahlah dari hadapanku, hai kamu semua orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku.' Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?' Maka Ia akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.' Dan mereka itu akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian, setiap pemerintahan berupaya untuk menjamin kesejahteraan, menjamin kebahagiaan, menjamin keadilan bagi seluruh rakyat, bagi seluruh warganya. Demikianlah menjadi gambaran bagaimanakah Kristus Raja melayani dalam kepemimpinannya, menjamin semua untuk memperoleh sukacita dan kebahagiaan. Sebagai Sang Raja, Kristus memberikan dirinya, bahkan mengorbankan dirinya supaya kita warga memperoleh sukacita itu. Bacaan pertama menggambarkan bagaimanakah Sang Gembala memberi pelayanan kepada domba-dombanya. Dikatakan,
Ia dengan penuh kesabaran membalut yang sakit, mencari yang tersesat, dan menempatkan mereka di tempat atau di padang rumput yang hijau. Suatu gambaran yang kepemimpinan yang membawa kepada kedamaian, sukacita bagi mereka yang dipimpin. Diharapkan memang gembalaannya itu menikmati apa yang dilakukan, apa yang dibuat, apa yang menjadi tuntunan bagi sang gembala. Bisa jadi karena saking nyamannya kadang berubah menjadi manja atau malas begitu. Maka digambarkan kemudian ada kambing dan domba. Kambing dan domba itu apa toh? Padha toh? Kambing domba iki wedhus kabeh. Menurut kitab suci, domba itu lebih baik, menggambarkan umat manusia yang baik yang di sebelah kanan. Kambing itu yang tidak baik, itu rombongannya iblis, gitu katanya kitab suci. Bapak Saudara sekalian, pernah ngingu wedhus? Pernah ya? Apa bedanya domba karo kambing? Wah, itu wedhus kabeh lho, lah iya apa bedane? Wedhus kibas karo wedhus embek. Ini padha, kibas memangnya munine piye? Kalau kambing biasanya itu kelakuannya jorok tenan. Mulane ojo jorok kelakuannya. Kambing ini jorok. Joroknya apa? Kencing ya di situ, berak ya di situ, tidur juga di situ. Nggak pernah mau mandi. Kuwi kambing. Nek domba itu menjaga dirinya bersih, gelem adus. Ora percaya, golek. Dan dia tertib. Dia tahu tempat di mana dia harus kencing dan berak dan di mana dia harus tidur. Sehingga dia tetap terjaga kebersihan dan kerapiannya. Kuwi wedhus. Kabeh yang gawe tensi to satene. Mulane. Nah, kita diajak bagaimana sebagai warga kerajaan Yesus Kristus mempunyai daya hidup yang baik, yang tertib, yang bersih. Kita sudah pernah dimandikan dulu, terus dikai surat KTP-ne, surat baptis. So nek mati aja lali, digegem surat baptise. Supaya kalau ditanya malaikat tidak usah perlu kembali ke sekretariat golek surat baptis. Udah bawa ini surat baptis cah. Oh iya. Terus dicocokkan dengan buku kelakuanmu neng swarga. Jenengmu sapa le? Ngatmo. Romo yo nggih. Lah rapotmu kaya ngene. Repote gini. Kelakuane ora apik. Terus nggawa surat baptis, KTP swarga. Mau masuk surga enggak nyampe itu loh. Ndak diterima. Iya ya. Angel loh. Mau masuk surga enggak masuk. Mau ke neraka, masalah lah. KTP-mu swarga kok ning neraka, ditolak pasti toh.
repot iki. Arep balik ning donya wis baca dipendem, arep dadi memedi Katolik ra ono memedine. Nah, sampean bingung ora? Ya arep mencok ngendi sampean? Nah. Maka baiklah, ajaan atau perintah atau dawuh dalam Sang Kristus bagi kita menjadi sangat jelas. Bagaimanakah kita hidup sebagai anggota, sebagai warga kerajaan Tuhan Yesus, menempatkan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan digambarkan ketika saudaramu sakit, ketika saudaramu menderita, ketika saudaramu dalam perjuangan, kamu tidak memberi pertolongan. Itulah yang menyebabkan hidup kita itu jorok, ya. Dadi wedhus, dadi kambing. Ya. Tidak membawa aroma yang segar, tetapi membawa aroma yang tidak menyenangkan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita berupaya supaya kita hidup untuk membawa warta, membawa kesaksian atas karya keselamatan Yesus Kristus yang menjamin keselamatan bagi semua peserta, semua warga, semua anggota kerajaannya. Dan dengan demikian kita semua membangun dunia baru dalam nama Dia. Kita mohon berkat ya, kita mohon penyertaannya, mohon bimbingannya supaya kita semua dimampukan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Terpujilah Ia kini dan sepanjang masa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang